Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sri Wulandari dengan NIM S1S1211007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang proses dan penjadwalan dalam mata kuliah sistem operasi. Langsung saja yang pertama, konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Sybil Chart, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara seperti parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal. Dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Yang selanjutnya, diagram status proses. Bisa dilihat gambar diagram status proses. Nah, sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu yang pertama, running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses yang dieksekusi. Yang kedua, waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses masukan dan proses keluaran. Yang ketiga, ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Selanjutnya, konsep penjadwalan. Nah, penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multi-programming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Nah, suatu proses terdiri dari 2 siklus, yaitu brush masukan dan keluaran dan brush CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Nah, penjadwalan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penjadwalan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, yang kedua itu penjadwalan non-primitive. Ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterupsi. Selanjutnya, priority scheduling. Nah, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama itu time limit, yang kedua memory recruitment, yang ketiga access file, yang keempat perbandingan antara brush masukan atau keluaran dan CPU brush, yang kelima tingkat kepentingan proses. Nah, contohnya setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu di dalam queue dinaikkan 1 tingkat, maka suatu proses yang memiliki prioritas 1, 2, 7, setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas tertinggi, di mana semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Nah, priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang, memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptif, proses yang baru datang
tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Nah, kelemahan pada priority scheduling ini adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Nah, suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Mungkin sekian penjelasannya dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.